fenomena naiknya suara Prabowo Subianto di dalam setidaknya tercermin dari hasil-hasil survei, temuan-temuan survei ya, yang menjadikannya berposisinya itu seimbang dengan Ganjar Pranowo gitu. Misalnya ya, saya bacakan nih hasil survei SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting, beberapa hari lalu malah, itu kalau misalnya head to head ya, antara Prabowo versus Ganjar, maka Ganjar mendapat dukungan 42,2%, Prabowo 41,9%. Artinya ini seimbang gitu. Masih ada memang 15,9% yang belum tahu, tapi kan ini setidaknya angka ini menceritakan sesuatu lah tentang fenomena naiknya Prabowo. Bahkan dalam simulasi head to head Maret dan April, artinya 2 bulan sebelumnya, Prabowo cenderung unggul ya meskipun tipis gitu. Nah ini juga berdampak kepada Anies yang semakin buncit lah posisinya. Saya didampingi oleh sahabat saya, teman selama saya, Ray Rangkuti. Selamat datang ke Main TV, Ray. Terima kasih telah diundang di sini. Bagi Anda yang belum tahu, saya kira banyak yang sudah tahu ya, Ray Rangkuti ini aktivis demonstran yang turut menggulingkan Orde Baru. Jadi cukup lama karirnya. Terus kemudian aktif dalam gerakan pro demokrasi, gerakan hak asasi manusia, dan juga aktif menjadi analis, komentator, dan pengamat politik ya di media massa, di YouTube dan lain-lain. Nah, Ray, Anda melihat fenomena Prabowo Subianto naik itu gimana sekarang? Saya kira ada 3 faktor ya kalau kita lihat ya. Pertama tentu seperti yang Anda sebutkan tadi, ada faktor dukungan Pak Jokowi atau endorse Pak Jokowi kepada beliau. Seperti kita ketahui relatif sebelum puasa dan setelah puasa ini, Pak Jokowi banyak sekali menggandeng Pak Prabowo ke berbagai katakanlah aktivitas gitu ya. Iya, ditenteng-tenteng ya. Ditenteng sana kemana. Kayaknya beberapa kali itu ya. Dan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan perhatian publik seperti ke sawah ya, macam-macam dan seterusnya itu gitu. Sedikit banyak saya kira itu punya efek langsung terhadap kenaikan elektabilitas Pak Prabowo gitu. Saat yang bersamaan situasi itu didukung oleh turunnya elektabilitas Ganjar disebabkan adanya kekecewaan khususnya di kalangan kaum milenial akibat gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 gitu kan. Saat ini seperti kita ketahui dari beberapa survei hampir sekitar 6% tuh Ganjar Pranowo kehilangan suara akibat gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 itu gitu. Dan saat yang bersama dengan 2 faktor ini saya kira ditambah dengan faktor ketiga. Dan ini udah saya sebut beberapa kali ya sebelumnya ketika saya mau menyebutkan mengapa kelihatan Prabowo stagnan suaranya dan Anies kelihatan naik saat itu sehingga orang punya asumsi kalau dilakukan pemilu saat itu akan ada 2 putaran, Ganjar dan Anies akan maju ke putaran berikutnya gitu ya. Itu asumsi orang saat itu. Betul. Saya selalu ingatkan tunggu dulu karena mesin partai politik belum bergerak di Gerindra. Dan Prabowo juga belum melakukan katakanlah semacam kampanye untuk memfigurkan dirinya sebagai calon presiden kepada publik gitu. Dan saya kira dalam 2 bulan sebelum pelaksanaan Idul Fitri dan sampai saat ini ya setelah Idul Fitri khususnya di bulan puasa itu mulai digerakkan oleh Gerindra. Jadi Gerindra udah mulai turun-turun ke banyak tempat untuk mengkomunikasikan kepada publik bahwa Pak Prabowo siap untuk menjadi calon presiden dan akan dicalonkan sebagai calon presiden. Saat yang bersamaan Pak Prabowo juga mulai mengunjungi banyak tokoh-tokoh khususnya di Jawa ya. Entah itu tokoh keagamaan, kebudayaan, ya, veteran, macam-macam dan seterusnya itu gitu. Dan ini dengan sendirinya menarik 2 basis massa yang sebelumnya seperti tidak tergarap gitu. Pertama adalah basis massa yang selama ini mendukung Ganjar yang kecewa akibat Piala Dunia tidak berhasil dilaksanakan di Indonesia. Dan yang kedua adalah pemilih Prabowo yang pindah ke Anies karena belum ada gerakan dari Prabowo itu gitu. Nah 3 pertemuan inilah sekarang yang membuat menurut saya Pak Prabowo naik elektabilitasnya seperti yang sekarang, hampir bersimpitan dengan Ganjar Pranowo. Dan kalau ditanyakan atau dilaksanakan
pilpresnya sekarang. Jelas yang keputaran kedua itu adalah Prabowo dengan Ganjar, Anies tertinggal di belakang agak stagnan, dan itu juga yang mengakibatkan mengapa Anies kelihatan stagnan sampai sekarang, karena pada dasarnya basis masa dia itu adalah mengambil dari basis masa Pak Prabowo. Jadi begitu Pak Prabowo bisa buat skatnya gitu, bahwa saya juga mau maju, saya ini macam-macam, aliran suara ke Pak Prabowo, ke Anies itu seolah berhenti, dan bahkan yang di Anies sebelumnya pindah lagi ke Pak Prabowo seperti yang kita lihat sekarang ini gitu. Tapi menurut saya Bung Sahal ya, jangan gelagapan dulu. Ini sebetulnya fenomena yang terbiasa lah ya, naik turun di dalam dunia politik. Apalagi ini. Politik Indonesia kan sangat dinamis ya. Betul. Apa yang terjadi? Nah, yang menarik itu sekarang adalah kita lihat mulai tren yang kembali seperti sebelum-sebelumnya, khususnya sebelum Piala Dunia. Okay. Sebetulnya saya persoalannya itu di Piala Dunia itu menurut saya sih ininya gitu. Apa itu trennya itu? Yaitu Ganjar yang mulai merangkak naik lagi, Prabowo kelihatan mulai agak stagnan, tapi stagnannya udah agak tinggi gitu kira-kira kan. Dan Anies yang stagnan melulu. Kalau Anies stagnan melulu gitu ya kan. Nah, artinya apa gitu? Artinya saya kira akan kita lihat nanti 2-3 bulan. Kalau suara Ganjar itu kembali rebound, itu artinya suara akan kembali seperti posisi semula, di mana elektabilitas tertinggi akan ada pada Ganjar, disusul kemudian oleh Pak Prabowo, dan kemudian adalah Anies Baswedan. Dan Ray yakin ya bahwa rebound itu akan terjadi ya? Artinya bahwa situasi kekecewaan, katakan aja sejumlah anak muda ya terhadap Ganjar itu sesaat saja gitu? Ya, saya kira ada 3 ini nih. Pertama adalah para pribadinya Ganjar sendiri. Okay. Harus diingat ya, Ganjar ini saya kira udah 2 atau 3 kali dia membuat keputusan yang cukup direspon negatif oleh publik. Ya kan, yang terakhir seingat saya adalah kasus Wadas atau apa itu ya, yang apa namanya itu? Ya betul Wadas. Iya Wadas kan. Ya. Tapi dalam beberapa bulan dia rebound lagi. Ya. Gitu ya. Sebelumnya kasus Gendeng ya. Nah, itu juga nggak cukup menurunkan elektabilitasnya gitu. Dan yang terakhirnya adalah Piala Dunia. Nah kan kalau kita lihat sekarang lagi trennya, dia mulai kembali mendapatkan apa yang hilang sebelum beliau menyatakan menolak kehadiran Israel untuk Piala Dunia ini dan seterusnya itu. Apalagi nanti kalau keempat nih masuk ke tahap kampanye gitu. Nah kenapa di tahap kampanye itu? Karena Ganjar sudah memperlihatkan sikap tegasnya soal Israel dan Palestina, yang orang lain masih bercuap-cuap kira-kira gitu ya. Jadi biasanya akan ada pertanyaan, apa yang Anda lakukan tentang hubungan Indonesia dengan Israel, hubungan Indonesia dengan Palestina. Di sini Ganjar sudah selangkah lebih maju dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain, karena Ganjar sudah bisa mengatakan, saya dengan tegas menolak kehadiran timnas Israel ke Indonesia itu. Sementara yang lain masih akan. Nah, dengan 4 faktor ini menurut saya, jadi 3 faktor di luar sebelum tahapan kampanye dimulai. Yang kedua, 1 faktor di masa kampanye nanti akan dimulai, yaitu soal penegasan dirinya adalah orang yang memperjuangkan hak-hak Palestina dan menolak Israel itu isu yang sangat penting, khususnya di kelompok pemilih umat Islam gitu ya. Yang mengakibatkan kemungkinan Ganjar akan kembali rebound, apalagi gejalanya seperti yang saya sebutkan tadi, dia mulai kembali perlahan-perlahan untuk kembali rebound. Saya kira pengumuman PDI Perjuangan sehari sebelum Lebaran Idul Fitri versi tanggal 27 ya, 27 ya, ya itu saya lagi nggak di sini. Oh iya. Oke, terus. Itu lebih meyakinkan untuk kembali reboundnya Ganjar Pranowo. Nah, tadi Ray kan menyebut soal ada faktor endorsement Jokowi ya sebagai salah satu yang menjadi penyebab naiknya Prabowo ya. Tapi di sisi lain kan Pak Jokowi juga datang ke deklarasinya Ganjar kan, ketika Bu Mega mengumumkan, Pak Jokowi juga datang. Jadi Pak Jokowi ini memberikan dukungan, setidaknya memperlihatkan dukungannya kepada Ganjar maupun kepada Prabowo. Menurut Anda gimana? Saya kira nanti akan, pertama mungkin skenarionya adalah gimana kedua tokoh ini berpasangan kan. Apakah Ganjar sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai wakil presiden atau sebaliknya. Nanti tergantung negosiasi. Yang paling penting menurut saya,
bagi PDI ataupun mungkin Pak Jokowi itu agar tidak buru-buru dulu menetapkan siapa calon wakil presiden dan Ganjar. Makanya saya mengatakan kita lihat aja 2-3 bulan ke depan. Kalau betul-betul Ganjar rebound, itu artinya akan sulit itu menariknya kembali, kecuali nanti ada kesilapan seperti yang terjadi di kasus Piala Dunia ini gitu ya kira-kira. Jadi yang bisa menurunkan elektabilitas Ganjar mungkin adalah salah langkah atau salah ucap gitu. Tapi trennya akan naik terus tuh gitu. Nah, kalau sudah begitu, mungkin Pak Prabowo juga akan berpikir apakah akan tetap maju dengan resiko kemungkinan juga akan sulit untuk menang gitu ya. Atau yang kedua adalah ya mau tidak mau ya mau dilekatkan bersama dengan Pak Ganjar sebagai satu pasangan gitu. Nah oleh karena maksudnya itu sebagai pasangan Ganjar dengan Prabowo dengan gitu ya. Prabowo. Jadi Ganjar sebagai calon presidennya, Pak Prabowo sebagai wakil presiden gitu. Lawannya siapa itu? Oh, ya Anies Baswedan. Makanya saya tidak terlalu percaya kalau ada orang yang mengatakan bahwa Anies itu dihalang-halangi oleh Pak Jokowi. Gitu. Saya udah bantah itu. Analisa saya mengatakan justru faktor Anies itu penting untuk dihadirkan dalam pilpres itu. Untuk apa? Ya untuk membuat skenario ini jalan gitu loh. Skenario pertama kedua-duanya dipasangkan. Skenario kedua kalaupun tidak dipasangkan, ya Anies tetap penting untuk saling mengurangi ya kan suara antara Prabowo dengan Aniesnya. Jadi Anies ambil suara Pak Prabowo ambil suaranya Anies gitu. Jadi Ganjarnya sendiri gitu kira-kira. Memang narasi yang dikembangkan oleh timnya Anies ya pendukung Anies lah gitu mengatakan bahwa Anies ini dihalang-halangi, dizolimi lah gitu. Ada yang bilang malah mau di KPK-kan supaya dia nggak naik gitu ya. Saya menurut kira, Anda itu enggak itu ya? Mungkin ya setahun 2 tahun yang lalu itu bagian dari skenario gitu. Tetapi kalau sekarang ini justru kalau dilakukan bahaya kepada siapa? Bahaya kepada Ganjar, bahaya kepada Pak Prabowo. Kenapa gitu? Karena kalau lagi-lagi seperti yang kita lihat sekarang, kalau Pak Prabowo naik gitu ya, Ganjar naik, jelas suara Anies akan ke Prabowo. Dan Prabowo-nya punya potensi akan memenangkan. Kalau head to head ya. Jadi kalau Prabowo gitu. Dengan Ganjar bukan bergabung tetapi bertarung gitu ya. Jadi Prabowo justru punya potensi menang karena besar kemungkinan suara Anies itu akan pindah ke Pak Prabowo bukan kepada Ganjar kan gitu. Nah oleh karena itu Anies tetap dibutuhkan untuk menekan laju pertumbuhan suaranya Prabowo. Saat yang bersamaan Prabowo ditekan juga dengan majunya Anies Baswedan sebagai calon presiden karena mereka berbagi di ceruk pemilih yang sama kan gitu. Dan Ganjar akan lolos. Itu kalau skenarionya Ganjar yang akan didorong sebagai calon presiden. Tetapi dengan kelihatan seperti sekarang, nah tentu juga akan berpikir kalau head to headnya nanti Prabowo dengan Ganjar betul di putaran kedua, kan yang sulit ini kita kemana kan kira-kira gitu ya. Nah oleh karena itu mungkin yang bisa dilakukan adalah dipasangkan keduanya, tetapi dengan asumsi ada selisih suara 5-6% di antara kedua tokoh ini gitu ya. Sehingga dengan begitu targetnya bukan lagi 2 putaran tapi 1 putaran. Dan siapa dalam 1 putaran itu artinya Ganjar Prabowo dapat memenangkan pilpres. Dan pertanyaannya tentu saja apakah Ganjar mau? Apakah Prabowo mau? Kan kira-kira gitu ya. Untuk itu pertanyaan itu ada setidaknya ketika ditanyakan soal ini di beberapa hari lalu, kalau Anda tanyakan sekarang jelas dia tidak mau. Suaranya sama. Betul. Iya kan? Itu makanya lagi-lagi saya katakan tunggu 2-3 bulan lagi karena akan kelihatan siapa yang melaju, siapa yang akan stagnan gitu. Dan biasanya yang melaju terus itu akan sulit terhenti, yang stagnan juga akan sulit untuk naik gitu loh kira-kira. Namun oleh karena itu negosiasi perbincangan ini dilakukan 2-3 bulan lagi dan tidak perlu terburu-buru. Makanya saya kritik langkahnya Pak Jokowi itu mengimpun ketua-ketua partai yang seolah-olah udah mulai membuat apa yang disebut dan koalisi besar itu terlalu cepat karena semua posisi orang sama semua lah, kita ini orang besar semua kira-kira gitu ya kan. Jadi tunggu dulu akan kelihatan perbedaan suara baru di situ dilakukan negosiasi. Nah kembali ke ke pertanyaan saya tadi itu, apakah mungkin Pak Prabowo mau? Jawaban saya ada 2. Pertama, kalau suaranya benar-benar udah beda di atas 5-7% Ganjar lebih naik gitu ya. Yang kedua, istilah saya begini, Pak Prabowo menjadi menterinya Pak Jokowi juga oke, apalagi jadi calon wakil presiden gitu. Jadi kan Anda ada masalah gitu. Selama tentu saja ya tindakan Pak Prabowo itu, pilihan Pak Prabowo itu dapat memberi implikasi yang cukup signifikan bagi kenaikan suara Partai Gerindra gitu. Artinya apa gitu?
Saya kira cara berpikirnya Pak Prabowo itu bukan lagi apakah saya jadi calon presiden gitu, bukan lagi itu, tetapi apakah langkah ini dapat menyelamatkan Gerindra untuk tetap eksis sebagai partai gitu. Jadi lebih banyak tindakan-tindakan itu kepada masa depan Gerindra gitu ya, ketimbang kepada pribadinya Pak Prabowo gitu. Ya. Nah ini menarik, Ray, kalau kita lihat tentang naiknya Prabowo sekarang ya, kan kalau kita kita bandingkan dengan pemilu sebelumnya ya, kan dulu narasi yang berkembang kalau orang menyerang Prabowo itu kan soal narasi peran dia di dalam kasus penculikan, soal-soal yang terkait dengan Orde Baru lah kedekatan dia dengan Cendana dan seterusnya. Nah, tetapi sekarang kelihatannya narasi itu kok bagaimana menurut Ray? Narasi tentang Prabowo sebagai sosok yang terlibat dalam penculikan apa itu masih bunyi nggak sekarang itu? Sebetulnya dengan 3 pemilu nggak cukup efektif untuk menghentikan Pak Prabowo, kan lajunya suaranya gitu ya, jadi udah 3 kali pemilu tuh. Nah, tetapi bukan berarti juga isu ini tidak penting bagi publik gitu. Artinya kan ada level masyarakat pemilih yang benar-benar tidak ingin menjatuhkan suaranya kepada Pak Prabowo karena faktor itu gitu. Jadi ada tetap itu gitu. Nah, oleh karena itu meskipun mungkin nggak signifikan lagi, tetapi ini tetap menjadi bagian dari catatan Pak Prabowo terhadap para pemilih. Dan catatan pemilih kepada para Pak Prabowo gitu ya. Nah, kalau kitanya dengan 60% pemilih kita sekarang ini adalah milenial, apakah kriteria-kriteria yang seperti itu menjadi acuan mereka? Jawaban saya sih kayaknya enggak deh gitu. Kelihatannya gitu ya. Bagi mereka itu yang penting isunya sekarang ini adalah soal apakah tokoh ini kelihatan plural apa enggak. Ya, kelihatan menunjang proses transparansi apa enggak itu. Nah, yang ketiga adalah anti korupsi apa tidak gitu. Saya kira 3 isu ini di kalangan kelompok milenial gitu ya. Jadi bukan masa lalu, tetapi masa depan. Soal masa depannya, tentu track recordnya menjadi acuan kan gitu ya, menjadi acuan dari anak-anak muda ini gitu. Sebab bagi anak muda itu isu hak asasi manusia itu adalah soal kebebasan berpendapat melalui media sosial macam-macam dan seterusnya itu gitu ya. Nah, itulah pemaknaan kelihatan sekarang yang disebut dengan hak asasi manusia gitu. Nah, oleh karena itu kalau citra ini bisa dibangun oleh Pak Prabowo, besar kemungkinan dia juga akan dapat suara dari kelompok milenial. Tetapi sebaliknya ada hambatan menurut saya yang sangat serius dengan Pak Prabowo. Kenapa? Ya, beliau tetap usianya sudah sangat lanjut. Jadi komunikasi beliau dengan cara-cara anak milenial itu mungkin gapnya udah terlalu besar dibandingkan dengan 2 figur yang lain. Dalam ini Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan gitu. Dan jangan abaikan ini penting sekali gitu. Jadi kita datang ke pemilih itu dan pemilih merasa kita ini bagian dari dirinya, itu penting banget, nggak bisa diabaikan itu. Saya kira kelebihan Ganjar ada di situ salah satunya. Jadi Ganjar bisa nyambung ya. Bukan hanya nyambung, orang kalau Ganjar datang ke komunitas tertentu, orang tuh merasa dia bukan orang lain gitu loh. Udah lama kenal lah ya kan, langsung akrab. Ini gitu. Kayak semacam versi zaman now dari ketika dulu Jokowi kan, Jokowi adalah kita. Dulu kan kekuatan Jokowi itu kan Jokowi adalah kita gitu. Nah, sekarang Ganjar mampu melakukan itu ya. Langsung jadi itu natural gitu kira-kira itu. Kayak kita kedatangan nggak kenal, tapi karena memang gaya komunikasinya, caranya, kita merasa kayak dia kenal 2-3 tahun yang lalu nih orang gitu. Nah, itu ada gap menurut saya di Prabowo, ada gap di Anies, meskipun Anies mencoba untuk melakukan hal yang sama, tetapi Anies tetap kelihatan orang dia beda kelas nih sama kita gitu. Itu kelihatannya gitu. Nah, dan ini kesulitan yang menurut saya udah agak sulit dirubah oleh Pak Prabowo, sehingga dengan begitu maka kembali ke diskusi kita yang pertama, apakah mungkin anak-anak muda sekarang yang kelihatan condong ke Pak Prabowo disebabkan kekecewaan kepada tidak terlaksananya Piala Dunia usia 20 itu akan kembali kecewa pada Ganjar. Iya, kecewa kepada Ganjar karena bukan pada Prabowo. Kamu nyebutnya Prabowo tadi. Bukan. Enggak, menurut saya apakah suara anak muda yang ke Prabowo ini kira-kira gitu ya, akibat kecewa terhadap Ganjar disebabkan Piala Dunia nggak terlaksana itu akan selamanya di situ karena itu tadi
gaya bahasa, gaya bicara, gaya ini macam-macam itu tidak merasa aku nih gitu loh. Ya, ada gap ya. Ada gap itu gitu antara ya. Prabowo Ya, dengan anak muda dengan yang anak sekarang muda ini. Yang milenial Ganjar yang- justru lebih bisa yang nyambung. kalau ya. atau ya itu tadi. Nah, setelah berkomunikasi 2-3 bulan yang seperti yang saya sebutkan ini, akhirnya mereka udah merasa ya, ada gap nih. Nah, pindah lagi ke Ganjar Pranowo gitu. Pertanyaan terakhir, Ray. Kan kalau dulu bukan dulu lah, beberapa waktu yang lalu kan orang ketika bicara tentang Anies dan Ganjar, kan orang bicara tentang atau mengkhawatirkan tentang wah politik identitas akan dimainkan lagi nih pada level nasional gitu. Nah, sekarang dengan tren bahwa ternyata yang andekan ini tentu saja ini masih terlalu dini untuk menganggap ini sebagai hal final ya. Andekan yang terjadi adalah Ganjar melawan Prabowo gitu ya. Itu bagaimana kira-kira diferensiasi isunya ya. Karena kan kalau Ganjar selama ini kan Prabowo kan dipersepsikan sebagai nasionalis, patriotis gitu kan. Sementara kalau Anies dipersepsikan dekat dengan kelompok Islam apa. Kalau Ganjar ini gimana dia akan menempatkan diri dari segi sosok isunya gitu Ray menurutmu. Kalau nanti lawannya itu Ganjar melawan Prabowo, ini nanti kira-kira yang tampil ini dari segi isu gimana? Isunya nggak akan jauh berbeda gitu, karena dua-duanya adalah bagian dari Pak Jokowi kan gitu. Jadi satunya tetap mendukung. Jadi ini all Jokowi man. Ya all Jokowi man kan. Justru menarik. Itu yang saya sebut tadi ini yang memungkinkan Pak Jokowi juga nantinya gitu loh. Kita ngapain dengan cara begini kan? Nah, jadi nggak ada lah narasi yang mengatakan misalnya ini itu yang berbeda lah dia. Oleh karena itu lebih kepada style keduanya gitu. Perbedaannya itu gitu. Nah, jadi Prabowo itu akan tetap dikesankan sebagai pria perkasa gitu ya. Tegap ya kan, kepemimpinan yang strong gitu ya, dan sebagainya itu akan ke sana. Sementara tentu Ganjar akan dipersepsikan sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, ya, berasal dari daerah ya, bla bla dan seterusnya itu gitu. Nah, orang akan diombang-ambing di situ aja menurut saya. Tapi tentu keuntungan dari ini adalah kemungkinan hilangnya isu-isu yang bersifat identitas gitu ya. Jadi tapi tidak berarti kemudian juga akan meningkat ininya gitu narasinya gitu ya. Misalnya akan ada perdebatan ini perdebatan itu karena ya bersumber dari bersumber dari satu cangkok yang sama gitu ya. Satu piring yang sama gitu. Nah, oleh karena itu mungkin perdebatannya lalu style. Nah, mungkin mereka yang pinginnya jangan lupa loh hal ya. Orang yang ingin memilih pemimpin yang strong gitu ya, itu masih banyak di pemilih kita gitu. Betul. Nah, yang misalnya kan Pak Jokowi sering diejek-ejek begitu itu kan, apalah ini kelihatan lemah lah ya, kelihatan inilah, kelihatan itu. Jadi orang lebih melihat namanya pemimpin strong itu tergantung kepada penampilan fisik, gitu bukan pada kebijakan-kebijakan gitu. Padahal kebijakan-kebijakan Pak Jokowi strong banget itu ya kan, gitu kira-kira. Saya kira di situ nanti akan perdebatannya. Jadi nanti kira-kira kalau misalnya ini yang terjadi ya Prabowo versus Ganjar, maka ini soalnya menjadi soal pertarungan antara soal gaya ya, bukan soal substansi. Kalau yang pertama tadi kan misalnya politik identitas itu kan kayaknya Indonesia ini antara wah ini kalau ada politik identitas dimainkan kan ada perpecahan, ada itu apa gitu, jadi kayak apokaliptik lah gitu. Ya, sampai ke narasi ganti ideologi bangsa lah, inilah macam-macam gitu. Ini enggak kok, nggak akan ada menurut saya sampai ke sejauh itu gitu. Dan tapi penampilan ini menjadi menjadi alat ukur publik itu. Terima kasih Ray Rangkuti. Pemirsa, sampai bertemu lagi di episode berikutnya.